Gede Mbak ya? Gede-gede. Iki nanduran iki. Le. Oleh ilmu nih ya le. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku pada para sahabat-sahabatku tercinta, terkhususnya terhadap Gus Baha. Salam ta'zimku selalu dari Medan Sumut. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita awali kajian di siang yang indah ini, marilah kita dahulu gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada siang yang indah ini ada sebuah video yang menginspirasi saya dari sahabatku, dari saudaraku Gus Baha. Marilah kita perdengarkan bersama-sama tentang hidup itu apa. Silahkan. Hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang taunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya, karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan, istighna itu apa? Al-istighna anisya'i, yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan, bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Mutiara yang indah, sungguh-sungguh indah apa yang diungkap, apa yang diunggah oleh sahabat kita, saudara kita, bahkan guru, yakni Gus Baha. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami hanya menambahkan sedikit-sedikit saja dari sisi yang lain. Memang bila hidup ini
penuh dengan kebutuhan-kebutuhan. Memang hidup ini penuh dengan permasalahan-permasalahan. Memang hidup ini penuh dengan belenggu kenistaan, belenggu kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun bila di dalam kehidupan ini, bila kita yang masih merasa berkuasa dan menguasai hidup, bila kita yang masih merasa hidup, maka itulah hukuman Tuhan, itulah azab Tuhan, yakni ketika kita merasa lebih wujud diri kita daripada wujud Tuhan, ketika diri kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Tuhan, ketika kita merasa lebih kuasa dari kuasanya Tuhan, ketika kita merasa bisa mencukupi semua apa yang kita butuhkan, maka kita selama ini telah terazab dengan urusan-urusan dunia, tengah terbelenggu dengan urusan-urusan jabatan, urusan pangkat, urusan kesenangan, urusan kemewahan, dan semua itu akan mengazab dan membelenggu hati kita selama ini. Ketika kita merasa hidup dan ketika kita merasa yang paling punya badan ini, maka selamanya terputuslah tali Allah, terputuslah tali Tuhan, maka kita terazab tanpa tali Tuhan. Kita tersiksa di dalam kehidupan dunia ini tanpa Tuhan. Seolah-olah kan kita selama ini hidup sendirian. Badan-badan ini milik kita sendirian. Dan seolah-olah kitalah yang menjadi rajanya. Dan seolah-olah kitalah yang menjadi pemimpinnya. Sehingga kita disiksa, diazab dengan rasa-rasa yang kita punya. Karena semua seolah-olah milik kita. Tuhan tidak memiliki apa-apa. Allah tak punya apa-apa. Allah miskin. Allah tak ada. Allah gaib selama ini. Jadi selama Allah gaib, selama Allah tak ada, selama Allah tak hadir di dalam kehidupan kita, maka tersiksalah diri kita. Hidup sendirian. Hawa yang hidup sendirian tanpa Adam. Adamnya ditiadakan. Yang memberinya kenikmatan ditiadakan. Yang memberinya kehidupan ditiadakan. Yang memberinya kekuatan, kekuasaan ditiadakan, digoibkan. Ya akhirnya hidupnya merana dengan belenggu-belenggu urusan-urusan dunia. Jadi benarlah kata sahabatku, yakni Gus Baha, memang di dalam kehidupan ini kita diderah dengan berbagai macam-macam kebutuhan. Karena hawa nafsu kita ini tiada putus-putusnya untuk meraih urusan-urusan dunia, meraih urusan-urusan cita-cita dunia, kesenangan dunia, maka tak ada putusnya. Maka dari itu kita sekat kehidupan hawa nafsu ini, kita hadang dengan apa? Kita hadang untuk kita kembalikan lagi kepada Allah. Bahwa hidup ini apa? Hidup ini bukan hidupnya manusia. Kita menghadangnya dengan apa? Hidup ini apa?
hidup inilah Allah. Ketika diri kita sudah rela, ketika diri kita sudah ridho, pasrah dan memasrahkan apa-apa kesemuanya yang bukan milik kita. Hidup bukan milik kita, badan bukan milik kita, dan semua bukan milik kita, maka terlepaslah belenggu-belenggu dunia itu. Maka terlepaslah cita-cita dunia itu. Maka terlepaslah apa yang selama ini menjerat kita. Jadi untuk melepaskan api-api jahanam, untuk melepaskan azab-azab dan siksa-siksa dunia ini, maka harus dihadang, dikembalikan lagi bahwa hidup ini bukan hidupku manusia. Jadi benarlah kata tausiahnya saudaraku Gus Baha, hidup itu apa? Hidup itulah hidup yang berkuasa atas dunia dan seluruh makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hidup yang kekal, yang selalu mengurusi ciptaannya. Jadi sebenarnya hidup itu apa? Hidup itu kekal. Hidup takkan pernah mati. Diri manusia kitalah yang mati karena diri kita sebenarnya tidak hidup. Sebenarnya diri kita hanyalah dihidupi. Kutiupkan rohku, kata Allah. Ku hidupi seluruh alam semesta ini. Ku hidupi seluruh manusia. Ku hidupi cikal bakal yang manusia yang masih jadi gumpalan daging. Ku hidupi dengan hidupku. Jadi inilah yang dimaksud Gus Baha. Hidup itu apa? Hidup itulah Tuhannya manusia. Karena manusia masing-masing merasa berhak memiliki kehidupan ini, akhirnya manusia terbelenggu dengan kehidupan ini sendiri. Sehingga kehidupan ini akan selalu dan selalu menyiksa, akan selalu dan selalu mengazab diri kita tiap-tiap waktu. Kapanpun akan mengazab kita, kapanpun akan menakut-nakuti kita, kapanpun akan membuat kita menderita, kapanpun akan membuat kita khawatir, terutama takut mati. Jadi intinya manusia di dalam kehidupan ini takut bila tidak menjadi Tuhan. Karena masing-masing manusia inginnya, sukanya jadi Tuhan daripada yang dituhani. Apa buktinya? Allahnya gaib. Apa buktinya? Yang wujud yang ada hanya diri manusianya di dalam hatinya. Berarti manusianya lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Berarti selama ini kan belum Islam. Karena bila yang wujud, yang nyata, yang hidup di dalam hati kita masih diri manusianya, maka kita selama ini tersesat. Maka kita selama ini mengingkari keislaman kita sendiri, yang mana di dalam Islam sudah diajarkan bahwa tak ada yang wujud kecuali wujudullah. Wujud kita bako, wujud yang wujud, wajib wujud hanyalah Allah. Selain Allah apa? Adam, tak ada. Jadi yang dimaknai Adam itu sebenarnya bukan sosoknya Nabi Adam. Tapi yang sebenarnya Adam itu selain Allah tak ada.
Maka dari itu setan dahulu disuruh sujud kepada Adam tidak memandang ketiadaannya, akan tetapi setan hanya memandang keberadaannya, kewujudannya, dirinya sendiri. Lalu apa bedanya kita dengan setan? Lalu apa bedanya kita dengan iblis? Karena sesungguhnya inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah setan itu? Siapa yang wujud? Bila yang wujud selain Allah, bila Allahnya gaib, bila Allahnya tak ada, ya itulah wujud setan. Siapa? Diri kita sendirilah setan itu. Jadi selamanya bila setan itu gaib, kita akan tertipu, kita akan tetap tinggal di dalam neraka jahanamnya Allah bersama iblis dan setan. Apa siksa-siksa di dalam neraka jahanam? Ya semua urusan dunia yang menyesatkan, yang menjadikan kita terbakar, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita menderita di dunia ini. Urusan-urusan kebanggaan, kemuliaan, pangkat dan jabatan, semua itulah api. Karena manusia masih jadi setan, ya diazab. Ketika manusianya taubat dari menjadi setan, dari kesombongannya, maka ia akan dipindah dari neraka ke surganya Allah. Apa surganya Allah? Surganya Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah caranya agar jiwa bisa tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, relakan dengan ridho apa-apa yang bukan milikmu, hidupmu, badanmu, ilmumu, amalmu, kepandaianmu, kecerdasanmu, hartamu, duniamu, kembalikan semua kepada yang berhak dengan rela dan ridho, maka Allah pasti akan meridhoimu. Tapi bila kita tak ridho, maka Allah pun tak ridho. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah ridho bila kita yang tak ridho? Bila kita ridho, maka Allah pun ridho. Itulah cara agar hati kita, agar jiwa kita tenang, bahagia, tentram, temaram menghadapi kehidupan dunia ini dengan sukacita, dengan bahagia, enjoy saja. Jadi kalau kita sudah memasrahkan semua kepada yang berhak dan tak sebiji darah pun yang menjadi milik kita, maka itulah yang disebut hamba yang mengabdi. Fadkhuli fi ibadi. Itulah yang disebut mengabdi. Bukan sholat itu mengabdi, bukan ibadah itu mengabdi, bukan baca Al-Quran itu mengabdi, bukan sholawatan itu mengabdi, bukan zikiran itu mengabdi, bukan tahajud itu mengabdi, bukan duha itu mengabdi, amal soleh itu bukan mengabdi. Semuanya bukan mengabdi bila dirimu masih ada di hatimu. Jadi yang dimaksud mengabdi itu pulang kampung. Asalnya Adam, ya kembali Adam. Asalnya tak wujud, ya kembali tak wujud. Asalnya tak hidup, ya kembali tak hidup. Asalnya gaib, kembali gaib. Jadi sebenarnya yang gaib itu siapa?
Masa yang wujud dianggap goib, yang goib dianggap wujud? Berarti akidah kita selama ini, akidahnya siapa? Akidahnya orang ateis, akidahnya Fir'aun, akidahnya Dajjal, akidahnya iblis dan setan yang merasa dirinya paling ada daripada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita memasrahkan semuanya, itulah yang dimaksud mengabdi. Jadi golongan orang-orang yang mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Apa mengabdi itu? Ya tadi itu, yakni ketika Allah lebih wujud daripada dirimu di hatimu, itulah mengabdi itu. Bila kita sudah mengabdi dengan demikian, maka wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi terputuslah semua angkara murka, jadi terputuslah semua huru hara, jadi terputuslah semua ketakutan-ketakutan, jadi terputuslah semua penderitaan-penderitaan, jadi terputuslah semua yang kita takutkan, karena kita sebenarnya tak ada apa yang mau ditakutkan lagi, apa yang mau dibutuhkan lagi, apa yang kita harapkan lagi. Yang kita harapkan, yang kita kangeni, yang kita rindui hanyalah tempat di mana kita pulang, yakni kepada Allah. Bila kita sudah pulang kepada Allah, maka semua akan diganti oleh Allah, dijaga oleh Allah, dicukupi oleh Allah, ditenangkan oleh Allah, maka semua manusia akan dicukupi apapun yang dibutuhkannya, karena Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia daripada manusianya. Akan tetapi selama ini kan yang merasa paling tahu akan kebutuhan-kebutuhan kita. Apa buktinya? Kita selalu minta-minta di dalam berdoa. Itulah bukti bahwa doa-doa kita seolah-olah kita tidak percaya kepada kecukupan Allah. Kenapa? Karena kita selama ini rakus dengan dunia, rakus dengan apa-apa yang bukan milik kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya yang sama-sama masih belajar bersama sahabat-sahabat di channel Uripi Allah, dan salam hormatku, salam ta'zimku buat Gus Baha. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di siang ini, marilah kita gemahkan salawat dari mintaf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat,
اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.